warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ramalan-ramalan yang ada di wilayah Indonesia. Kenapa ya belakangan ini selalu terjadi musibah, terutama bagi berkendara atau menggunakan mobil ya. Nah, di situ paling banyak sekali, terutama para pengendara jalan tol ya. Nah, di situ selalu banyak musibah. Jadi kita satu persatu untuk mengupas tuntas apa penyebab sebenarnya bisa terjadinya kecelakaan. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Indigo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Jadi tadi penjelasan daripada Mbak Hilo ya, mempertanyakan kenapa banyak sekali kejadian kecelakaan ya yang melibatkan kendaraan ya, baik kendaraan mobil, bus ya, dan lain-lainnya ya. Teman-teman seperti ini ya. Ini kan habis raya kita Mbak Hilo, dan masih dalam bulan bulan Idul Fitri lah masih ya kan, sebulan. Yeah. Nah, jadi menurut aku gini, ini masih lalu lalang pemudik nih, arus balik ini masih terasa. Jadi kendaraan yang digunakan pun terpaksa ya Melo, ingat ya, terpaksa harus digunakan. Padahal seharusnya kendaraan itu harusnya diperbaiki atau diganti part-part yang memang perlu dan wajib diganti seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua ya, ternyata yang aku lihat aura gaib itu besar sekali ya teman-teman ya. Gaib itu besar sekali, terutama ada di jalan-jalan yang memang dahulunya rumah-rumah yang ditinggali makhluk bunian ya, ada di hutan-hutan keramat dan lainnya yang saat ini sudah menjadi jalan. Dan yang lebih apalagi ya teman-teman ya, ini banyak terjadi ya. Ini entah kebetulan entah enggak, tapi kecelakaan yang Mas Dani lihat dari kacamata batin adalah kejadian ini banyak terjadi di jalan yang lurus kan gitu. Biasanya kan Bailo bulan yang lalu sering terjadi di tikungan ya, masuk ke jurang tapi daerah tikungan. Tetapi yang terjadi kali ini yang aku rasakan malah terjadi di jalan lurus. Apa aja penyebabnya Mbak Ilo? Ya, penyebabnya bisa bermacam-macam teman-teman ya. Dari 1 kilometer, dari beribu-ribu kilometer. Kadang situasi gaib itu sudah muncul. Artinya memang sudah harus dia menjadi target lah untuk makhluk di situ agar dia mengalami kecelakaan di garis lurus itu. Dia bisa menyetel nih. Ini yang aku rasakan ya Mbak ya. Makhluk itu bisa menyetel. Kamu akan kecelakaan pas lagi apa? Ngantuk, menggunakan narkoba, menggunakan gangguan-gangguan telepon, mungkin mesinnya, mungkin dari fungsi-fungsi dari kendaraan tersebut. Itu mereka bisa lakukan terhadap kendaraan-kendaraan, bus ataupun kapal sekaligus. Jadi jangan heran kalau aku bilang Bailo, seminggu sampai akhir Juni nanti masih banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan. Yang mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton video ini terhindar dari malapetaka tersebut. Itu yang bisa aku doain buat teman-teman semua. Tapi ingat ya, percaya pada diri sendiri dulu ya. Kemudian perhatikan kendaraan kita sebelum pergi. Kalau misalkan kendaraan teman-teman wajib diganti, yang ini mesti diganti, yang itu harus diganti. Jangan memaksakan kehendak ya untuk berpergian ke suatu tempat walaupun hanya jaraknya pendek atau dekat. Itu yang bisa masih dijelaskan. Apalagi yang Mbak perlu ditanyakan? Ya. Monggo. Jadi begini ya, kita agar supaya para pengendara selamat juga ya, kita himbau juga ya,
terutama berdoa ini sangat penting sekali. Berdoa sudah pasti. Ya, kadang begini Mas. Ikhtiar dan tawakal ya, itu sudah pasti. Kadang begini, kadang buru-buru ya, para pengendara ini selalu lupa. Nah, terburu-buru itu sifat setan, Belo. Ya, jadi itu kalau makanya mereka sudah terpengaruh dari tipu daya setan dan setan tadi menginginkan hal-hal yang buruk, maka terjadilah. Ya, kan memang. Gitu. Tapi kalau kita sudah berdoa dan bertawakal, kejadian itu terjadi, yaitu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Insya Allah ya, kalau kita berdoa dan meminta suatu keselamatan kepadanya, insya Allah pun kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, kita masih diuji ya, sebatas kita mampu, Melo. Seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya. Bagi mereka yang terburu-buru, aku bilang tadi, itu udah masuk ke sifatnya iblis yang tidak mengerti sabar. Jadi kalau mereka terjebak dan masuk ke dalam keinginan setan-setan yang menginginkan mereka kecelakaan, mereka meninggal, maka terjadilah. Apalagi jadi, mungkin gini ya, Pak Den. Kadang-kadang ya pengemudi ini selalu kurang tidur atau apa ya, sebaiknya pinggir aja dulu, istirahat dulu, kan begitu lebih baik ya. Ya, selalu ada sebab, Mbak. Kadang iya, memaksakan diri. Selalu ada sebab, Mbak. Makanya tadi aku bilang gini, di pikiran mereka ini, Mbak, kan lebih kepada supir ya, Mbak. Ya, supir atau yang mengendarai itulah, yang memegang kemudi, ya kan. Mereka ini sebetulnya yang lebih terpengaruh, ya, kemana jiwa mereka berada sebetulnya. Makanya aku saranin ya teman-teman ya, sebelum naik kendaraan tuh ya, ini dari kacamataku, kalau naikin bus ya, tengok dulu, Mbak, supirnya ya, kondisinya gimana. Coba tanya, Bang, selamat malam, dijawab apa enggak? Assalamualaikum, dijawab apa enggak? Dan bagaimana jawaban dia? Kalau dia sudah tidak ada respon, sebaiknya cuman tiket mungkin bus yang harga 200-300 ribu, sudahlah, balik dulu. Karena poin pentingnya adalah di sopirnya tadi, ya gitu. Harus benar-benar dia terbebas dari beban-beban ya, dari hal-hal yang mengganggu pikirannya, karena bisa mengganggu konsentrasi ya. Apalagi itu mungkin ada masalah di keluarga ya. Itu mempengaruhi, Nah, makanya ya, tadi aku bilang sifatnya setan itu tadi mengganggu dan menjebak gitu. Makanya dalam akhir bulan Mei sampai akhir bulan Juni ini bakalan banyak kecelakaan, itu yang aku rasakan. Ya kan gitu. Bahkan ini yang aku rasakan dalam minggu-minggu ini akan ada juga lagi kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari 5 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini. Makanya kita harus hati-hatilah gitu ya. Jadi kecelakaan ini yang aku rasakan malah bukan hanya di kendaraan aja, tetapi yang aku rasakan malah banyak lagi, Mbak loh, kecelakaan yang mengakibatkan kapal itu tabrakan, ya, kapal itu tenggelam, pesawat jatuh, pesawat mengalami gangguan turbulensi yang fatal, banyak hal lagi. Jadi ini sampai bulan Juni ya teman-teman, kegiatan mereka ya, iblis-iblis ini ya, makhluk-makhluk tak kasat mata ini bisa memanipulasi pikiran ya. Siapa pikiran yang memegang amanah nyawa banyak orang ya, tadi itu seperti supir, pilot ya, Melo ya, perhatikan ya, mereka ya, tanya dulu kalau kita jumpa ya. Kalau pilot mungkin agak susah ya, Melo ya. Pilot kan susah ya, jalurnya ada khusus. Tapi kalau supir ya, itu bisa kan kita tanya. Supir atau apalah yang kita sewa untuk pergian gitu, kita tanya dulu supirnya, gimana jiwanya, sehatkah, terganggu. Kalau ada kira-kira perasaan teman-teman yang mengatakan ya ini dari feeling aja, ini ada masalah, keluar dari mobil, pergi, aku batal pergi gitu. Pergi hanya sehari, 2 hari, 3 hari, balik paling lama seminggu, tetapi kita masih ada di dunia. Ketimbang ya hal-hal tak terduga seperti meninggal dunia, kecelakaan dan lain-lain, atau cacat seumur hidup ya. Tuh, karena memang gini, Melo,
mohon maaf buat teman-teman kalau hari raya semalam ya, di video-video sebelumnya aku bilang jangan berliburlah ke tempat yang banyak wisata airnya gitu. Kenapa? Karena kejadian tak terduga akan terjadi. Nah kemarin itu sempat setelah beberapa hari posting, ternyata ada kejadian di kolam renang ya, yang ambrol ya, yang katanya dari beberapa korban salah satunya itu cacat seumur hidup. Malu anak itu untuk masuk ke sekolah karena dengan kondisinya yang terbaru ya. Liburan boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja, tetapi lihat dari dampak yang kemungkinan muncul, seperti itu sih yang aku kira. Jadi menurut Mbak Elo, apalagi yang mau ditanyakan ya, soal kecelakaan yang akan terjadi? Tadi sudah saya jawab semua ya Mbak Elo ya. Jadi sampai mungkin terjawab sudah ya tentang penyebab terjadinya banyak kecelakaan. Ternyata itulah yang membuat makanya terjadi tabrakan tadi atau dilanggar ya tabrakan tersebut. Ya, faktornya itu tadi adalah banyak gangguan dari makhluk-makhluk yang sifatnya itu pingin kita celaka. Jadi ikhtiar dan tawakal tentunya adalah kewajiban, adalah keharusan buat kita. Jangan berkendara dengan pikiran yang tidak tenang, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa dalam kondisi yang tertentu tadi, seperti banyak beban, naiklah kendaraan umum saja. Seperti itu sih yang aku lihat, biar lebih aman. Karena korban itu kita nggak pernah duga Melo, dari diri kita, dari keluarga kita itu bisa terjadi. Jadi kita hendaknya harus merasakan hal-hal gaib dalam diri kita. Ada bisikan-bisikan yang teman-teman nanti rasakan sendiri. Ada bisikan-bisikan dalam diri teman-teman, aku melangkah kok nggak enak, aku melangkah keluar kok nggak enak. Jangan dilanjutin. Nah, begitulah kira-kira. Oke, Belo ada lagi? Ya, saya rasa sudah jelas. Ya, kita sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.